Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat Waalaikumsalam. rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia rahmat, dayat dan inayah Allah pada kita sehingga dapat bersama-sama di ruang kesehatan Radio Silaturahim yang hadir setiap Kamis, yang mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang jauh lebih layak ya, dengan kepandaian kita menjaga diri lahir dan batin terkait dengan kesehatan. Dan untuk hari ini tentu saja tidak lupa sebelumnya kita sampaikan, kita lantunkan salam salawat kepada Nabi kita yang sangat kita kasihi, junjungan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita dipertemukan bersama-sama di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, Anda mungkin juga yang lain sudah dengar bahwa PPKM dicabut gitu. Terus kira-kira bagaimana ya masyarakat menyikapinya kalau hal ini nanti jadi bahasan kita di ruang kesehatan? Mudah-mudahan akan membuat kita semakin mantap melangkah. Saya akan sapa dokter yang hadir, Dokter Ngabila Salama MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuning. Terima kasih banyak ketemu kembali. Alhamdulillah, iya seger banget, sehat banget kayaknya deh. Oh ya, Alhamdulillah, sehat selalu. sebelumnya teman-teman dimanapun acara ini bisa disimak, beliau Dokter Ngabila Salama MKM ini adalah Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes Provinsi DKI Jakarta ya tentu saja ya. Dan beliau adalah alumni SMA Negeri 8. Teman-teman yang dari sana, halo. Kemudian juga dari FKUI dan FKM ya kalau nggak salah, FKM UI. Nah, kalau seperti yang tadi saya bilang dok, PPKM dicabut nih, masyarakat menyikapinya seperti apa ya? Mungkin informasi yang dokter sampaikan akan membuat kita juga semakin paham, karena ada yang pakai, ada yang enggak. Silakan, mari kita simak, Ivan Ahwat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Ikhwan Akhwat sekalian, Mbak Nuning, para pendengar Rasil TV yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun 2023. Insya Allah kita makin sehat, makin kuat, dan tentunya yang saya ingin ajak adalah kita harus sama-sama mengedepankan pencegahan sakit. Artinya promotif preventif, paradigma sehat, paradigma cegah sakit itu jauh lebih baik dibandingkan dengan paradigma sakit seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat fakta-faktanya bahwa memang COVID ini sudah 3 tahun kita lalui bersama. Tentunya kita sudah sangat lelah, ya, capek gitu. Tapi yang saya ingin ajak ke para saudara-saudaraku sekalian ini, Iwan Akhwat, adalah yang pertama, kita harus paradigma sehat, mencegah lebih baik, cegah sakit dengan disiplin bermasker, dan juga cegah kematian karena COVID-19 gitu. Karena kita harus no one left behind, jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Masih ada kematian COVID, seminggu terakhir di Jakarta masih ada 11 orang meninggal karena COVID-19, positif COVID-19. Kita tidak bisa tahu apakah dia adalah keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri ya. Tapi memang dari data tahun 2022 di Jakarta, bahwa yang meninggal itu adalah 80% belum vaksinasi ketiga ya, atau belum booster, 50% belum vaksin sama sekali, 90% usia 40 tahun ke atas, dan 90% pasti memiliki komorbid. Apa itu komorbidnya? Ada darah tinggi, kencing manis, jantung, stroke, gagal ginjal kronis, penyakit hati kronis, lalu juga kanker, TBC, HIV, PPOK, kurang lebih itu. Jadi artinya gimana caranya kita mencegah sakit nih? Karena ternyata sesudah sakit pun kita masih bisa terkena long COVID atau gejala yang menyerupai COVID ya, batuk-batuk,
stres, sulit tidur, gangguan tidur, itu masih bisa sampai 1 tahun sesudah dinyatakan sembuh. Nah, kalau pada anak-anak ini disebut MISC, artinya multi inflammatory syndrome ya, di dalam organ, ya. Artinya bisa mengenai organ-organ anak-anak yang sudah sembuh. Artinya tetap yang terbaik kita mencegah sakit. Mencegah sakit itu adalah dengan disiplin bermasker. Kita nggak usah panjang-panjang 6M dulu ya, ngafalnya susah. Ya, sekarang kita cukup ditanya, cegah sakit apa? Disiplin bermasker. Ya, masker nih sekarang udah jadi fashion kita. Keluar rumah, di dalam rumah ya, maksudnya bukan di dalam rumah, di dalam ruangan tertutup ya, di mall. Jadi di dalam dan luar ruangan itu potensi terkena COVID-nya itu juga tetap tinggi. Jadi kalau kita mau cegah sakit, kita nggak mau kena long COVID, ya disiplin bermasker. Yang kedua, bagaimana cara kita mencegah kematian, mencegah long COVID? Itu berbagai penelitian sudah menyatakan bahwa vaksinasi adalah cara paling efektif. Kunci dari kita bisa endemi adalah mempertahankan kadar kekebalan atau imunitas di dalam tubuh kita yang tercermin dalam imunitas kelompok. Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya gimana sih kunci utama kita melawan COVID ini? Ya menjaga imunitasnya tetap baik. Gimana cara mencegah imunitasnya baik? Kita tetap booster, kadar antibodi kita harus dijaga baik, terutama orang-orang yang berisiko yang tadi saya sampaikan, usia 40 tahun ke atas, berkomorbid, itu yang harus benar-benar kita jaga, karena mereka kalau kena COVID meninggal. Gitu. Data-datanya udah banyak. Kita nggak berhasil 0 kematian di DKI kemarin bulan Oktober, padahal harusnya 0 kematian. Kenapa? Karena animo masyarakat vaksin tuh di tahun 2022 ini udah sangat turun, statis sekali. Ya, lalu juga selain animonya itu juga kemarin vaksin sempat langka seperti itu. Jadi kita tidak bisa mempertahankan kadar imunitas yang stabil untuk menciptakan kekebalan yang baik sehingga kita tidak mengalami kenaikan kematian. Kemarin ini kita kematiannya November akhir tuh sampai 55 seminggu, itu tinggi sekali. Ya. Jadi intinya adalah kapan sih dok dibilang COVID ini terkendali? COVID terkendali kalau kasusnya banyak, kayak ISPA nih biasa ya, batuk pilek biasa. Tapi nggak ada peningkatan kematian dan juga perawatan rumah sakit. Itu baru terkendali. Kasusnya silakan banyak, tapi tidak ada yang meninggal, tidak ada yang masuk rumah sakit. Itu harapan kita. Kayak gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda terkendali. Nah, ini apa bedanya PPKM dicabut sama enggak? Kalau dilihat dari bahasa Inmendagri, semua saya lihat cukup abu-abu ya dalam tanda kutip. Gitu. Tetapi yang jelas adalah kita harus laksanakan seperti sebelumnya, nggak ada bedanya sebenarnya. Yang beda adalah memang saat ini tidak ada pembatasan kerumunan. Kalau dulu SE Satgas BNPB bunyinya gini, kalau event dilakukan dalam atau luar gedung lebih dari 1.000 orang, itu harus sudah vaksin booster, harus menggunakan masker medis. Nah, jadi harus sudah booster. Gitu. Jadi dulu tuh kita masih dibatasi nih, izin keramaian, izin dari Satgasnya kalau di atas 1.000 harus ke BNPB pusat, di bawah 1.000 di Satgas Provinsi BPBD cukup. Artinya saat ini sudah tidak ada pembatasan. Mau ada konser, mau ada nanti kampanye, ya 50.000 orang, 60.000 orang, 70.000 orang, udah nggak ada pembatasan lagi, gitu. Tetapi memang tanggung jawab di dalam diri masing-masing dari segi prokesnya, mau kena sakit atau enggak. Tapi kalau dari segi pemerintah tetap punya kewajiban 3T dan vaksinasi, itu nggak ada yang berubah. Semuanya masih sama. Testing, tracing, treatment. Selama kita di Dinkes DKI masih dapat pasokan reagen, testing yang cukup dari Kementerian Kesehatan, kami akan melakukan 24 jam secara gratis di puskesmas. Saat ini di puskesmas DKI masih melakukan pemeriksaan antigen dan PCR 24 jam gratis untuk terduga atau yang bergejala ataupun kontak erat kasus positif. Yang bergejala adalah
biasanya ya gejalanya tuh masih sama, demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan sulit mencium bau atau anosmia. Nah, jadi itu adalah gejalanya. Silakan bagi yang memiliki gejala itu lakukan antigen dan PCR gratis di puskesmas. Seperti itu. Jadi itu adalah testing. Tracing kami pun juga kami masih memiliki tenaga yang banyak tracer, bahkan hari ini kami latih semua puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Karena kenapa? Karena WHO belum mencabut status pandemi. Ya, ini kalau kita bilang nih Indonesia ini menghentikan PPKM itu bahasanya adalah transisi menuju endemi. Ya. Tetapi di luar negeri sana, ya, Eropa, negara-negara Eropa, Amerika, bahkan China itu sendiri. Itu mungkin yang tadinya sempat longgar sekarang jadi memberikan barrier lagi karena banyak kenaikan kasus karena adanya BF.7. Ya, Omikron baru lagi, subvarian lagi. Artinya kita tetap menunggu status pandemi berakhir itu, yang punya wewenang itu WHO, Badan Kesehatan Internasional atau Dunia. Jadi kalau ditanya Dinas Kesehatan ngapain nih di masa PPKM udah dicabut, kita lagi transisi endemi ngapain? Tetap nggak ada yang berubah. Kami pemerintah tetap 3T plus vaksinasi. Testing gratis, PCR antigen, tracing tetap dilakukan, 1 kasus positif, 15 kontak erat kita testing. Treatment isolasi kita tetap kasih obat, selama obatnya masih dikasih sama Kemenkes, kita kasih obatnya. Tapi prinsipnya kan sebenarnya kasus yang ringan sama tanpa gejala kan sebenarnya ini virus itu self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri tanpa antivirus. Jadi ketika nanti ada kelangkaan antivirus, nggak usah khawatir, obat-obat simptomatik di puskesmas untuk tenggorokannya, untuk batuknya, untuk pileknya, untuk demamnya itu ada, siap dikirim ke rumah warga. Kita tetap pantau, petugasnya ada gitu kan. Nah, jadi obatnya itu masih ada. Jadi testing tetap, tracing tetap, treatment tetap. Nah, treatment ini tadi obat antivirus kita tetap pantau ya, 10 hari masih tetap sama, 10 hari isolasinya, kecuali 5 hari isolasi bisa PCR negatif, sembuh kayak gitu. Jadi tapi memang bedanya tidak ada Wisma Atlet. Wisma Atlet sudah ditutup. Ya, jadi kalau kasus yang mungkin misalnya rumahnya sangat padat ya, mungkin ukuran 3x3 meter, ada banyak orang di situ. Nah, itu nanti akan dipikirkan di mana lokasi isolasi yang mumpuni. Nih, lokasi-lokasi di Jakarta yang bisa dipakai seperti itu. Jadi kita tetap testing, tracing, treatment, vaksinasi kita tetap 7 kali dalam seminggu, Senin sampai Minggu. Taman Lapangan Banteng sampai 28 Februari nanti, Senin sampai Minggu, jam 9 sampai 12, tidak ada libur. Sabtu Minggu kita sudah infokan juga di Instagram Dinkes DKI, lokasinya di mana saja. Senin sampai Jumat, rumah sakit kita, puskesmas, semua infografisnya lengkap. Ada di Dinkes DKI, ada di masing-masing puskesmas, silakan cari ke lokasi terdekat. Kami buka akses 300 lokasi vaksinasi dalam sehari. Itu Senin sampai Minggu, dan termasuk vaksinasi sore dan malam hari jam 16 sampai jam 20. Jadi kembali lagi, kalau ditanya apa bedanya sekarang di PPKM dicabut, perbedaannya adalah kita transisi menuju endemi. Latihan, kalau saya ngeliatnya latihan. Kalau ternyata kita nggak siap, kasus naik lagi, meninggal naik lagi, yaitu artinya kita bisa diberlakukan lagi PPKM sesuai kata Bapak Menteri Dalam Negeri. Kayak gitu. Nah, di saat seperti ini, kami di pemerintah itu dituntut untuk menyampaikan data yang jauh lebih baik lagi. Artinya justru ketika ada pelonggaran, pemerintah tuh harus kerja 2 kali lipat. Kita jangan abai. Kita cari lagi, testing lebih kencang lagi, tracing lebih kencang lagi. Kita active case finding, kita screening tuh yang nggak punya gejala pun di sekolah, di kantor, di pasar, tempat-tempat umum. Kita screening lagi, kita pastikan sesuatu yang aman benar-benar aman gitu, dengan ikhtiar yang maksimal, ibarat kata kayak gitu. Jangan sampai kita kecolongan tiba-tiba nanti kasus naik kembali. Itu yang tidak saya harapkan. Mungkin saya sebenarnya pengen share screen nih sedikit aja tentang kayak gambaran kasusnya sekarang sudah seperti apa sih kayak gitu. Oke, silakan Dok. Udah bisa belum ya saya share screen? Oh iya, udah bisa nih. Terima kasih. Ya, sudah bisa nih Mbak Nunung. Alhamdulillah. Jadi saya ingin sedikit sampaikan di sini bahwa, sorry ini udah bisa ya.
Nah, jadi dalam seminggu terakhir itu kita masih ada 11 orang yang meninggal Oh, oh. dengan case fatality rate-nya hampir 1%. Artinya dari 100 kasus positif, satu meninggal. Nah, ini kenapa meningkat? Karena kasus banyak yang tidak terdeteksi di masyarakat, ya. Mungkin kasus banyak yang tidak terdeteksi, tapi kematian ini saya benar-benar jagain banget jangan sampai ada yang tidak terlapor karena ini adalah mata-mata utama kita. Mhm. Kasus sudah sangat rendah, seminggu hanya 1.200, artinya sehari hanya sekitar 100 sampai 200 kasus di Jakarta ditemukan ya. Seperti itu. Jadi ini no one left behind, masih ada yang meninggal karena COVID gitu. 11 orang usia 40 tahun ke atas dengan komorbid. Bahkan di akhir November saat periode XBB itu kita pernah 55 yang meninggal ya. Mhm. Nah, ini juga jadi mata-mata kita bahwa ternyata memang COVID ini jumlahnya sudah jauh di bawah ISPA, batuk pilek pada umumnya. Ya ini juga varian XBB saat ini masih mendominasi. Saat ini sudah ada BF7 yang sedang membuat kekacauan di Jepang, di Cina, di negara-negara Eropa, ya Amerika. Nah ini yang kita pantau. Di Jakarta sudah ada kemarin 7 kasus ya. Di Indonesia Mhm. udah ada 15 kasus. Ini kita pantau terus. Variannya apa? Ya ini kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat nih Alpha. Ini Delta waktu Juli 2021 yang banyak meninggal. 10 menit sekali sirene lewat. Pemakaman penuh. Oksigen habis. Di apa namanya di halaman rumah sakit orang meninggal. Lalu kita ketemu Omikron. Omikron di Januari 2022. Yang meninggal nggak banyak. Lalu kita bertemu kemarin Juli itu BA5. Lalu kita kemarin ketemu XBB. Nah, ini Omikron BA1 BA2. Ini BA5. XBB cucunya si BA2 ini. Nah, Oh. sekarang BF7 cucunya si BA5. Jadi gitu. Jadi BA2, BA5, cucu BA2, cucu BA5 gitu. Jadi ya Omikron juga, subvarian-subvariannya dia juga anak cucu-cucunya si Omikron ini juga sebenarnya. Cuma makanya kita lagi pantau betul. Ya setidaknya sebulan ke depan semoga aman. Kalau kekebalan kita bagus, kita sebutnya kekebalan super ya atau hybrid immunity. Itu artinya percampuran antara imunitas alami orang yang terinfeksi sama buatan, artinya dari vaksinasi. Mhm. Nah itu. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini udah terkendali semuanya, udah terkendali. Cuma yang lansia masih ada 8 orang yang meninggal ya. Seminggu terakhir nih apa namanya komorbidnya ya. Nah ini nih, ini yang menarik ini. Jadi masyarakat Indonesia itu masih belum paradigma sehat atau pencegahan atau promotif preventif. Jadi tuh senangnya sakit dulu baru diobatin. Itu bukan pencegahan, bukan istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu. Enggak. Lebih baik mencegah daripada mengobati itu enggak. Nih, kita lihat ya. Ini adalah kenaikan kasus di DKI ya, kemarin nih yang XBB. Nah, ini vaksinasi lansia baru ada. Dia tren vaksinnya itu menurun seiring dengan penurunan kasus. Jadi masyarakat kita itu mau vaksin ada dua alasan. Yang pertama, karena panik kasus naik. Nih, lihat fokus yang biru. Panik ya. Oh, lagi ada kasus. Ayo kita vaksin nih. Panik. Wah, ada kenaikan kasus baru, ada varian baru. Jadi pertama karena panik, ada kasus naik. Atau yang kedua mau jalan-jalan. Nih lihat, tahun baruan. Ya, mau jalan-jalan, mau naik pesawat, mau naik kereta, baru deh vaksin. Gitu. Jadi kalau kita mau meningkatkan kesadaran hampir sulit mungkin ya masyarakat datang benar-benar kesadaran datang buat vaksin bilang karena saya mau sehat dan mencegah meninggal karena COVID kalau terinfeksi. Itu jarang orang yang sadar gitu. Jadi vaksin tuh karena aduh kasus lagi tinggi nih sebelah saya, tetangga saya, di rumah saya, di kantor saya lagi pada banyak yang kena COVID, vaksin deh gitu. Atau yang kedua mau jalan-jalan Nah. gitu. Gitu. Nah, padahal saya selalu bilang, pelanggaran protokol kesehatan itu seperti pelanggaran lalu lintas. Bisa kena yang patuh dan nggak patuh. Coba deh, kalau kita di jalan, kita udah patuh nih lalu lintas, masih bisa jadi korban kecelakaan kan? Mhm. Gitu. Nah, yang membedakan kita adalah helm. Kita pakai helm, insya Allah kita selamat. Nah, vaksin ini adalah helm kita. Helm untuk
tetap selamat dan mencegah kematian karena COVID-19 gitu. Nah itu yang selalu saya sampaikan ke masyarakat seperti itu. Nah ini bunyi Inmendagri pencabutan PPKM kemarin. Ya. Bahasanya sangat dalam tanda kutip normatif sekali, artinya ya masih sama sebenarnya ada, cuma ya memang udah nggak harus berapa persen kapasitas, 75%, 100%, udah dibuka seluas-luasnya. Kapasitas tempat duduk udah sama 100%, transportasi publik lanjut 100%, makan boleh, mall boleh, konser boleh. Ya tetap pemerintah melakukan 3T plus vaksinasi. Saya bilang, selama masih gratis. Saya nggak tahu ya, kita nggak tahu ya ke depan ya. Sampai kapan ya? Obat habis, yang masuk ke rumah sakit katanya tetap ditanggung, kata Pak Menkes, tapi akan ditinjau bertahap. Kita nggak tahu dari segi testing treatmentnya nih. Antigen udah nggak ada di pusat ya, mungkin pasti semua nanti akan bayar. Reagen PCR udah nggak ada, bayar. Tracing ya, petugas kebetulan masih ada. Ini kita lihat nih sampai WHO mencabut status pandeminya, gitu. Treatment juga obat antivirus masih ada nggak, gitu kan? Lalu perawatan di rumah sakit berbayar atau tidak? Lalu juga vaksin, 3T plus vaksinasi. Vaksinasi gimana? Sekarang udah ada wacana Pfizer akan ada yang berbayar, anak umur 6 bulan ke atas, ya, 6 sampai 18 tahun. Kita lagi menunggu regulasi tertulisnya dari Kemenkes. Gimana? Bayarnya di mana? Siapa saja yang bisa menyelenggarakan vaksinasi berbayar? Ya tentu tidak mungkin di puskesmas, karena puskesmas pasti program pemerintah yang gratis. Artinya, ya kita sudah mulai dalam tanda kutip tuh bahasanya tuh exit strategi atau transisi ya, kalau bahasa kerennya exit strategi dari pandemi menuju endemi. Nah gitu, jadi tentunya banyak hal yang perlu kita lihat gitu ya. Jadi apakah COVID-nya sudah hilang? Ya nggak hilang ya, tetap kita diminta untuk 3T plus vaksinasi. Apa mungkin masih terkena COVID? Ya tentunya pasti. Karena bukannya virusnya yang melemah, kitanya yang menguat. Karena vaksinasi tadi, karena imunitas kita tadi, kita yang menguat. Karena kita selalu di booster lagi. Tentara kita yang tadinya tentara di dalam tubuh kita tuh antibody. Dari 10 ditambah lagi jadi 100, jadi 1000. Itulah fungsinya vaksinasi booster. Jadi virusnya sih nggak melemah sama sekali, dia makin cepat nular, makin bikin kematian. Ya XBB itu lebih hebat dari BA5 kalau data di DKI saya lihat. Jumlah lebih banyak, kematiannya lebih banyak, kematian protokol COVID yang di rumah juga jadi ada. Gitu. Jadi virusnya itu tidak melemah. Tetapi imunitas kita yang makin kuat. Imunitas kelompok kita, kekebalan kita, herd immunity kita yang makin kuat. Nah, itulah yang harus terus dijaga. Gitu ya. Terus apakah pasti tetap harus peduli lindungi? Tentunya iya ya. Saya nggak tahu nih kebijakan di kereta di bandara seperti apa, tapi peduli lindungi jangan di uninstall karena dia akan menjadi super app, super aplikasi. Nanti kedepannya kesehatan jiwa, penyakit tidak menular, imunisasi anak, semuanya sertifikatnya ada di peduli lindungi. Jadi jangan sampai di uninstall karena ini akan menjadi aplikasi sejuta umat gitu. Kalau prinsipnya dari Kemenkes. Lalu juga bagaimana masker? Tetap bahasanya presiden tuh dianjurkan. Balik lagi responsibility masyarakat seperti apa? Ya mungkin udah nggak ada lagi tuh sidak, sanksi sosial segala macam. Tapi tetap kita menghimbau, pemerintah menghimbau, tidak ada henti-hentinya menghimbau dan juga untuk mencegah kematian tadi, cegah sakit, cegah meninggal tadi ya. Gitu. Jadi peduli lindungi itu masih dipakai. Ke luar negeri juga masih dipakai peduli lindungi ya. Gitu. Terus masih diwajibkan vaksin ya, saat ini tentunya di atas 12 tahun kita masih vaksin. Ya, ada wacana 6 bulan sampai 11 tahun akan berbayar, tapi ini masih menunggu regulasi dari Kemenkes. Ini nanti tentunya bukan wewenang dari kesehatan ya, tempat nongkrong bisa buka sampai malam tidak, tapi kalau dari Inmendagri tidak diatur. Nah, bisa jadi memang tidak ada lagi pembatasan jam, pembatasan kapasitas itu sudah tidak ada. Ya, udah boleh ngumpul-ngumpul, bansos tetap ada ya, info dari presiden. Lalu juga hasil tes PCR juga jarak saat ini PCR ini tidak dijadikan syarat lagi untuk naik pesawat, naik kereta, sudah tidak ya. Satgas COVID masih ada, masih. Ya, jadi kurang lebihnya ini yang ingin saya sampaikan, cegah sakit dengan masker, memakai masker, disiplin bermasker, cegah kematian dan long COVID dengan 3 cara. Pertama, vaksin lengkap sebagai helm
deteksi dini dan kontrol komorbid usia 40 tahun ke atas, karena banyak yang tidak sadar punya komorbid penyakit tidak menular. Dan jika bergejala COVID, segera testing PCR atau antigen gratis di puskesmas, terutama usia 40 tahun ke atas atau punya komorbid berat. Karena dari data Dinkes DKI, ternyata orang dari tangga PCR menuju meninggal itu rata-ratanya hanya 4-6 hari. Artinya mereka terlambat didiagnosis. Nah, terutama untuk yang 40 tahun ke atas atau memiliki komorbid berat. Dan kami harapkan semoga paradigma sehat ini masyarakat terus dibangun. Cegah sakit itu lebih baik daripada mengobati. Demikian, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Masya Semoga Allah. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ngabila Salama sudah menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, cara kita menjaga daya tahan tubuh itu paling utama. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya, Dok ya? Boleh, silakan. Bagusan Monggo. mana, ini pertanyaan dari hamba Allah, bagusan mana imun kita bagi yang terpapar atau yang kena vaksin nih? Soalnya di keluarga kami masih ada yang takut divaksin. Mendingan kena katanya, nah loh. Gimana nih, Dok? Jadi kekebalan yang paling bagus itu adalah hybrid immunity atau super immunity, di mana gabungan dari infeksi alami dan vaksin. Ya, lalu yang kedua adalah dari vaksinasi, yang ketiga baru dari imunitas alami. Nah, justru harusnya kita paradigmanya dibalik. Dengan vaksin, saya harapannya saya nggak kena COVID. Tapi ya kita juga harus realistis, karena jenis vaksin yang dipakai di Indonesia itu adalah varian COVID awal ya, varian awal sekali. Sehingga memang belum ada varian, bahasanya bivalen ya, kalau di luar negeri itu sudah pakai varian yang selain Wuhan, tipe Wuhan juga ada yang Omicron. Yang belum dipakai. Artinya apa? Ya kita realistis bahwa yang utama untuk cegah sakit itu adalah masker, tidak serta-merta vaksin. Gitu. Karena mungkin angka perlindungan untuk cegah sakit itu masih kalah cepat sama kemampuan si virusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi dari berbagai studi yang ada sampai saat ini, vaksin apapun itu mereknya, aman, sehat, bermanfaat, berkualitas, itu bisa mencegah kematian. Karena varian apapun masih sensitif. Si BF7 masih sensitif, XBB masih sensitif. Jadi memang lebih ke arah ikhtiar mencegah kematian, tetap bertahan hidup. Itu yang kita harapkan dari vaksinasi. Jadi jangan sampai kita nunggu kita kena dulu. Karena tadi saya sampaikan, masih ada kematian karena COVID. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan meninggal tersebut. Oleh karena itu, jangan kita nantangin. Udahlah, saya nggak mau vaksin. Udah saya kena COVID aja. Udah gitu belum vaksin lagi. Apalagi usianya 40 tahun ke atas. Itu namanya dalam tanda kutip kita pasrah gitu. Tadi dokter Ngabila udah bilang, yang meninggal 50% belum pernah vaksin sama sekali. Udah mana usia 40 tahun ke atas 90%-nya gitu. Terus punya komorbid gitu. Kalau kita ngandelin kita mau kenanya dari infeksi alami, COVID-nya beneran yang datang, bisa jadi kita nggak selamat nanti. Kayak Nantangin gitu. ya, betul. Nauzubillah ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi artinya kita memang harus ikhtiar betul, Bu Nuning dan Iwan akhwat sekalian. Kita ikhtiar maksimal dengan vaksinasi tadi. Saya mau cerita sedikit. Silahkan. Jadi di Jakarta itu, kenapa saya semangat banget, ayo dong cegah kematian gitu ya. Karena kan seminggu terakhir kita masih ada 11 nih yang meninggal karena COVID ya. 8 diantaranya lansia. Kita kan prinsipnya no one left behind, tidak ada orang yang ditinggalkan. Waktu Desember 2021 dan Juni 2022, di Jakarta pernah dalam 1 minggu tuh meninggal COVID-nya 0. Bahkan nggak ada yang meninggal karena protokol COVID juga tidak ada. Jadi 0 kematian. Zero death. 0 kematian. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, itu terjadi 3-6 bulan dari puncak gelombang kasus. Jadi itu benar-benar imunitas warga lagi tinggi-tingginya karena hybrid immunity. Udah kena puncak gelombang infeksi alami, kena vaksin, jebret, kebal banget, super kebal bahasanya, super immunity. Itu terjadinya itu 3-6 bulan sesudah ada puncak gelombang. Ya kita pernah mengalami di Desember sama Juni kemarin.
Terus kok nggak terjadi di Oktober? Kan Juli ada puncak kasus nih kita, Juli 2022. Harusnya kan Agustus, September, Oktober harusnya kita 0 kasus lagi dong. 0 kematian lagi dong nih kemarin Oktober 2022. Tidak terjadi. Paling rendahnya 6 kematian. Ada 6 kematian. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, terjadi karena pertama, masyarakat animo vaksinnya rendah tahun 2022 atau sudah mulai pertengahan tahun tuh udah statis, rata-rata orang udah nggak mau vaksin, imunitas kita nggak tercapai. Yang kedua, sempat ada kelangkaan stok vaksin di mana-mana termasuk di Indonesia. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa mempertahankan kadar kekebalan atau imunitas, herd immunity kita tuh tetap terus terjaga baik, merata di seluruh Indonesia, sehingga kita tidak bisa membuat menjadi zero death. Kalau kemarin November kita habis kena XBB puncak, Desember, Januari, Februari, mungkin Januari akhir atau Februari awal, kalau imunitas kita semua memang terbukti baik, baik itu tadi dari infeksi alami ataupun dari vaksin, insya Allah kita akan zero death. Atau bahkan lebih cepat dari Februari kita bisa zero death. Ya, nggak ada yang mustahil kalau atas izin Allah. Kita lihat aja nanti. Kalau epidemiolog kan memiliki prediksi kan. Saya prediksikan seperti itu. Akhir Januari atau awal Februari mungkin kita akan mencapai lagi kondisi imunitas yang terbaik tadi sehingga kita bisa zero death. Itu harapan terbesar kita. Amin, amin. Oke dok, dari Ibu Umi Yasir, Dokter Nadia, kenapa sudah vaksin lengkap kok masih terkena flu juga? Pertanyaannya itu, udah lengkap vaksinnya? Ya, jadi memang saat ini kondisinya pancaroba dan musim penghujan. Influenza itu makin merebak ya, karena gini, ketika kelembaban di udara itu tinggi, apalagi peralihan pancaroba ya, dari musim kemarau ke musim hujan, cuaca yang nggak bagus, itu kalau kita penyakit itu kenal namanya host agent environment. Jadi faktor menyebabkan sakit itu ada dari faktor host sebagai manusia, agent itu adalah kumannya, dan lingkungan. Nah, lingkungan yang pancaroba, suhunya lagi kelembabannya tinggi, dingin, itu satu sisi dari segi imunitas tubuh menurun. Jadi kita nih sekarang imunnya lagi pada rentan semua nih. Dari segi kita imunitasnya rendah, turun. Si kumannya makin merajalela karena itu adalah tempat yang paling suasana yang paling efektif bagi mereka untuk bisa cepat masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu. Jadi dalam kondisi pancaroba musim hujan itu kitanya dilemahkan, kumannya diperkuat. Udah banyak orang sakit, banyak orang tumbang gitu. Dan flu itu tidak serta-merta COVID. Untuk melakukan vaksinasi influenza juga ya, karena vaksin influenza itu yang biasanya dianjurkan 1 tahun sekali ini tidak gratis ya, belum menjadi program pemerintah. Artinya silakan dilakukan secara mandiri, terutama untuk orang-orang rentan seperti anak-anak ya, atau balita, lalu juga lansia, tenaga kesehatan, ibu hamil, ya, itu rentan. Orang-orang yang punya imunitasnya rendah, itu boleh kita berikan vaksin influenza setahun sekali. Gitu. Jadi tadi saya sampaikan vaksin COVID itu sendiri pun tidak serta-merta mencegah COVID-19, apalagi flu. Itu dua hal yang berbeda. Vaksin COVID tidak akan mungkin bisa mencegah flu lain karena patogen lain. Dari namanya saja autoimun, dia dapat kekebalan. Khawatirnya kalau kita divaksin kan kita dikasih kekebalan. Kekebalan itu akan menyerang tubuhnya sendiri jadi musuh. Itu makanya namanya autoimun. Itu pun aman. Nah, kalau Bapak Ibu ragu karena ada komorbid yang sangat berat, silakan lakukan vaksinasi di rumah sakit sehingga bisa diobservasi lebih lanjut. Takut ada kejadian ikutannya. Nah, jadi kenapa disebut aman? Karena semua merek vaksin ini aman. Sehat, kenapa? Karena memang bikin sehat. Aman, sehat, halal, bermanfaat, dan berkualitas. Bermanfaat tadi tentu berkualitas karena rantai dinginnya sudah dijaga, ya, tidak expired, bagus. Cold chain-nya, cold room-nya di dinas kesehatan sampai ke puskesmas, layanan kesehatan tuh udah dijaga, dipantau dengan sangat baik, dan itu by system, ya. Nah, halal. Sinovac
ya Sinovac, terus udah gitu Sinopharm, Sinopharm saya lupa. Ini Indovac yang vaksin dalam negeri buatan Indonesia untuk COVID ini. Itu jelas sertifikasinya adalah halal dan suci dari MUI. Ya. Yang lain sebagian ada mubah. Nah, ini sama hukumnya dengan imunisasi anak. Ada yang udah memang menyatakan halal, ada yang mubah. Mubah itu bahasa dari Arab, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan adalah boleh. Mubah sama dengan boleh. Sekarang kembali lagi. Ya, dilihat dari segi kedaruratannya. Apakah dengan kita divaksin itu akan mencegah kita dari kematian? Itu dulu pertanyaan. Kita kan perlu tanya pendapat ahli, data yang ada, validitasnya. Ternyata vaksin itu bisa mencegah kita dari kematian. Ya tentu mubah itu menjadi sangat dianjurkan dong oleh agama untuk dipakai karena untuk mencegah kematian, untuk mencegah hal yang buruk, yaitu kematian pada seseorang. Selama kita melakukan vaksinasi untuk mencegah kecacatan dan kematian, ya mubah boleh, itu ya halal diperbolehkan, gitu. Itu paradigma saya bukan ahli agama ya, maksudnya dalam artian bukan ulama, tetapi itu yang saya pahami dari para ulama-ulama yang mendukung program vaksinasi ini, kayak gitu. Jadi kalau isunya tentang apa nih? Takut disuntik, takut efek samping. Kalau takut efek samping, tentunya kita harus persiapan sebelum saat vaksin. Sebelum vaksin cukup makan, cukup tidur ya. Kalau memang lagi nggak fit, tensinya di atas 180/110, tunda dulu vaksin. Karena prinsip vaksin itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu. Ya kan? Jadi itu kalau takut efek samping. Kalau takut disuntik atau misalnya ada juga yang merasa vaksin tidak manjur, mungkin karena kok udah vaksin tetap bisa kena COVID, itu oke. Tapi ini mencegahnya kematian gitu. Jadi kita mencegahnya tuh kematiannya, bukan kesakitan. Kayak gitu. Nah, terus terakhir tadi halal haram. Paradigma kami seperti itu terkait dengan halal haram. Contoh seperti vaksin pada anak, polio. Ya sekarang kan polio ada lagi di Aceh ya. Sebelumnya 2018 di Papua. Kalau anak tidak diberikan vaksin polio, potensi sangat tinggi untuk terkena virusnya, sehingga cacat permanen dan juga kematian. Karena otot-otot batu nafasnya lumpuh sehingga dia nggak bisa nafas. Kalaupun hidup, dia akan lumpuh total, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa di fisioterapi, artinya dia akan hidup dengan cacat seumur hidup. Nah, ini kan suatu hal yang buruk. Nah, makanya diciptakanlah vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, terutama penyakit menular. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi saya harapkan semoga Iwan Akhwat yang mendengarkan pandangan kami pada siang hari ini itu tergugah dan menjadi paham terkait dengan vaksin ini. Gitu. Baik. Ini yang kami dapat sampaikan ya dari segi ilmu pengetahuan seperti itu. Tampaknya soal vaksin masih terus jadi pertanyaan di benak kita ini. Ibu Tini itu bertanya, wassalamualaikum Dokter Nabila. Waalaikumsalam. Dari Bekasi nih terkait dengan tema siang ini, dicabutnya PPKM, kalau soal pakai masker oke. Soal vaksinasi nih memang males deh. Satu alasannya, sempat ada kelangkaan vaksin di tempat tinggal saya. Kemudian yang kedua, males karena efek vaksinasi itu sakit kepala lah, demam lah. Sementara saya baru vaksin yang pertama. Seperti itu. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau saya ini penduduk Bekasi bisa vaksin di Jakarta? Prosedurnya ada nggak sih? Ya bisa. Ya ini yang sering ditanyakan. Kami tuh dari awal ada program vaksinasi Januari 2021 waktu itu untuk tenaga kesehatan sampai detik ini. DKI Jakarta bisa menyuntikkan KTP seluruh Indonesia. Anak usia 6 tahun ke atas yang sudah bisa divaksin COVID. Jadi silakan datang, bawa nomor NIK, datang ke semua layanan vaksinasi, mau rumah sakit, puskesmas, taman, klinik di Jakarta, itu bisa melayani warga KTP seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir gitu ya? Jangan khawatir.
Pertanyaan yang satunya nih dok, kalau saya terlambat vaksin karena sempat autoimun, itu karena disarankannya jangan vaksin dulu. Apakah benar sudah ini? Iya, untuk orang yang Autoimun, autoimun ya. Tadi saya Ha-ha. sampaikan justru malah harusnya vaksin. Nah, perlu diperjelas nih dok. Mm-mm. Justru malah harus vaksin jika autoimun karena memang itu komorbid yang berat sehingga kalau terkena COVID bisa meninggal seperti itu. Jadi sekali lagi Ikhwan Ahwat jangan takut dengan vaksin gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Karmila di Tebet. Assalamualaikum dok. Orang yang punya komorbid kalau nggak divaksin kena COVID akan meninggal, gimana nih ya? Kan memang sih meninggal itu urusan Allah. Tetapi kalau misalnya gara-gara ini meninggal, itu pastinya juga karena kemungkinan besar ya dok ya. Maaf nih dok, parno dikit. Iya juga sih. Silakan dok. Gimana tadi pertanyaannya gimana? Sorry, Intinya bisa diulang meninggal sedikit? itu urusan Hmm? Allah gitu loh Oh, intinya. ya itu Iya takdir sih. ya. Ya, memang kita memang harus mengupayakan gitu. Saya Jangan enggak. sampai penyebabnya dari karena kita lalai ya. Ini saya punya kisah nyata ya saya pernah mendengar langsung gitu. Artinya Uh-huh. waktu itu 2020 atau 2021 saya lupa. Saya punya kerabat itu kakak kandungnya bicara begini. Ah udahlah COVID tuh apa ya kan? Oh Mhm. mati mah orang mati aja gitu. Bicara kayak gitu. Awal ada COVID 2020. Awal 2021 adik kandungnya usia masih 30-an tahun meninggal karena COVID. Gitu. Saya tidak bicara apa ya, bukan bermaksud untuk apa, tapi takdir itu semua kan sudah ditentukan oleh Allah gitu. Tapi kan kita Mhm. juga sebagai manusia itu kan harus berikhtiar gitu. Nggak pernah ada rumus kita harus apa? Pasrah aja Harus gitu. pasrah gitu apa ya? Pasrah gitu kan kita itu rumusnya kan ikhtiar tawakal gitu kan berusaha Mhm. maksimal optimal lalu menyerahkan diri kepada Allah gitu kan hasil kepada Allah yang menentukan hasilnya pasti yang terbaik gitu jadi ya itu wah ini kayaknya Rasil harus ngundang khusus ulama nih saya takut salah berbicara Enggak. kalau saya pandangannya sebagai tenaga kesehatan sebagai penyuluh kesehatan karena tenaga kesehatan itu fungsinya 3 promosi lalu juga penyuluh atau pemberi nasihat Mhm. yang ketiga adalah teladan teladan dalam hal kesehatan jadi saya lagi memerankan 3 peran nih yang saya lagi peran pertama promosi saya marketing ayo nih apa program kesehatan yang saya sampaikan yang bisa baik untuk masyarakat itu Mhm. akan terus melekat seorang tenaga kesehatan pasti punya 3 peran itu dimanapun dia berada dia akan jadi promosi mempromosikan kesehatan yang kedua dia akan menjadi penasihat kesehatan yang ketiga dia akan menjadi teladan kesehatan kayak gitu. Nah, Iya. kalau saya alhamdulillah orang tua lansia dua-dua sudah divaksin sampai keempat kayak gitu. Saya bahkan vaksinasi dosis ketiga kemarin itu bulan apa ya? Itu saya sampai bikin di masjid depan rumah saya 2 kali. Karena kan saya Mhm. kebetulan remaja masjid. Maksudnya dari kecil memang besar di Aktif masjid ya. depan rumah. Mhm. Aktif sampai detik ini. Ya, panitia segala macam gitu kan ya alhamdulillah dari kecil memang udah ikutan dalam acara-acara di masjid. Nah, jadi kami nih 3 bersaudara ini, ayo kita bikin vaksin yuk di situ. Dalam artian agar tetangga-tetangga kita yang memang kita dari kecil lalu juga Mhm. ayah kita, ibu kita tuh mau datang. Bener, karena kita dekat rumah gitu kan. Akhirnya mau vaksin dosis ketiga. Gitu. Awalnya agak susah juga mengajaknya seperti itu. Jadi ya upaya itu harus diupayakan. Bahkan saya kemarin kasih masukan juga tuh ke Kementerian Kesehatan. Mhm. Gimana nih lansia ini vaksinnya?
kami tuh dosis 3-nya se-DKI itu sudah 78%. Lansianya masih 57-58%. Padahal target kita dosis 3 lansia tuh 100% loh. Ini masih 57% loh. Dan dosis 4-nya baru 20%. Kayak gitu dari yang di dosis 3. Jadi Ini wahai gimana para nih lansia, lansia gitu? wahai para Karena lansia, lansia, karena iya iya, lansia itu merasa tidak kemana-mana, tidak perlu peduli lindungi. Kalau masuk mall juga bisa ikut barengan sama anak-anaknya, anaknya aja yang scan. Gitu. Sampai saya kasih masukan ke Kemenkes sekitar 2 bulan lalu, boleh itu peduli lindungi itu berbasisnya NIK apa KK kartu keluarga bukan NIK. Itu akan mendorong orang-orang produktif seperti saya yang butuh peduli lindungi untuk berpergian, masuk mall, masuk ke hotel untuk rapat dan lain sebagainya, mengajak lansia-lansia di rumah untuk vaksin. Memaksa lansia-lansia di rumah untuk vaksin. Kayak gitu, sampai seperti itu. Tapi tentunya sekarang dengan adanya pelonggaran PPKM ini kan juga ada sedikit kesulitan di situ. Jadi balik lagi ke kesadaran masyarakat. Makanya tadi saya membuka forum ini, yang pertama kali saya bicarakan adalah di forum ini saya akan banyak fokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mencegah sakit, paradigma sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru diobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Nah, itu bahasa awal saya udah seperti itu. iya. Kayak gitu untuk agar masyarakat mudah memahaminya. Oke, jadi untuk lansia, come on, nggak apa-apa kok, mentang-mentang nggak keluar rumah gitu ya, gitu ya dok ya. Oke, Iya. ini pertanyaan dari Bapak Kadarisman, dok, kenapa korban COVID sampai meninggal nggak diotopsi? Bagaimana dengan hasil Ya, otopsi ini dokter? kalau di luar negeri itu memang diotopsi, artinya mungkin ini sebenarnya meninggalnya karena komorbid apa karena COVID-nya sih? Ya. Saya pernah tuh bahas di Instagram saya pernah bahas seperti ini. Dokter Iya. Ngabila ini kok cerewet banget sih ngomongin vaksin COVID gitu kan. Terus udah gitu dibayar berapa sih sama perusahaan vaksin? Waduh, berat banget nih jawabannya. Dibayar berapa sama perusahaan vaksin sampai promosi seperti itu, ya kan? Kayak gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Oh, saya gampang. Saya pernah melihat di Jakarta dalam 1 minggu tidak ada kematian karena COVID. 1 minggu saat di Desember 2021, 1 minggu saat di Juni 2022. Dan itu indah sekali. Bisa seperti itu. Saya membayangkan kalau yang meninggal itu adalah keluarga saya. Ya, tentunya saya akan sangat kehilangan. Apalagi saya yang ngurusin COVID gitu kan ya. Kok saya nggak bisa menjaga keluarga saya untuk terhindar dari kematian COVID. Ibarat kata kayak gitu. Itu adalah sedikit ya, pasti penyesalan. Nah, satu sisi juga kalau misalnya ditanya, ya udahlah dok, santai aja, seminggu terakhir juga yang meninggal cuma 11, itu mah emang udah waktunya meninggal aja, lansia semua, udah saatnya meninggal kok, udah saatnya meninggal, komorbid, saya sendiri punya komorbid. Gampang kan kalau pemerintah mau apa kalau bahasanya itu ya, kalau mau nyerah. Tapi yang namanya pemerintah, tenaga kesehatan itu tidak boleh menyerah. Yang dilakukan adalah terus menyuluh untuk kebaikan. Nah, Gitu. Jadi kita menyuruh untuk kebaikan. Kayak gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah yang kita lakukan adalah terus mengingatkan gitu. Kalau misalnya dokter Nabila bilang tadi banyak yang komorbid meninggal ya, kita terus tingkatkan lagi. Bagaimana deteksi dini dan kontrol komorbid. Program-program itu kita tingkatkan lagi. Kayak gitu. Jadi ya kita usaha saja semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, terkait dengan otopsi tadi. Tentunya ini juga sudah kami kasih masukan juga ke pemerintah pusat. Gimana cara membuktikan yang meninggal itu karena COVID-nya, apa karena komorbidnya yang udah terlalu parah? Kayak gitu. Ya bagaimanapun juga dia statusnya dia sedang terinfeksi COVID-19. Apa kalau dia nggak kena COVID, tiba-tiba seseorang yang kencing manis itu akan sakit dan sesak nafas? Kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri nih,
dilakukan ya, mungkin sehingga ada paradigma apakah 50-50, 50% gitu, karena memang Mhm. COVID-nya banget, ada yang diperparah oleh komorbid. Itu memang harus dibuktikan dengan otopsi, tapi di Indonesia ini belum lazim dilakukan. Oke. Ini bukan hal yang memang lazim untuk dilakukan, memang apakah perlu seperti itu untuk dilakukan ini Otopsi apa tadi namanya ya. tadi otopsi tadi, belum Aha. ada regulasinya dan masih sangat tabu untuk dilakukan seperti itu. Iya. Jadi Kayak gitu sih. lanjutan dari pertanyaan soal itu tadi adalah kalau otopsi dokter di Itali ditemukan bahwa pasien COVID meninggal bukan karena virus tapi karena bakteri gitu, Dok. Oh, mungkin Iya. ada infeksi sekunder. Saya belum baca jujur itu. Jadi Saya belum. belum baca ya, tapi memang kami masih mengikuti definisi WHO. Mhm. Kematian COVID-19 adalah orang yang meninggal karena COVID-19 disertai dengan positif COVID. Iya. Artinya disertai dengan status yang dia COVID-19-nya masih terdiagnosis dari PCR-nya positif. Bahkan WHO itu sebenarnya yang probable, artinya dia belum pernah dibuktikan positif, tapi dokter yakin banget ini gejalanya COVID banget dari paru-parunya, ronsennya, belum Mhm. sempat di PCR, dan dia akhirnya meninggal dan protokol COVID. Itu kan kita sebutnya probable, kemungkinan kuat, bukan positif dari PCR. Itu kalau WHO bilang tetap dianggap kematian COVID. Iya. Oke, dari Bapak siapa nih? Dokter Nabil. Saya pernah lihat dokter di CFD Jakarta. Anak saya lagi TB. Rencananya bulan depan saya ingin pulang pakai kereta api. Tapi kan harus ada vaksin. Boleh minta sharingnya, Dok? Baiknya saya harus bagaimana? Anaknya sedang menderita TB. Iya. TBC, TB itu biasanya apa sih? Disingkat TBC ya? aja. Iya, bisa jadi. TB apa DB? TB. Oh, Tuh. TBC. Nggak apa-apa, boleh diberikan selama sudah melewati 2 minggu pengobatan awal TBC. TBC Hmm. itu kan pengobatannya 6 bulan. Iya. Nah, biasanya kan 2 minggu awal tuh fase akutnya yang benar-benar tidak boleh dicampur dengan vaksin lain gitu ya. Tapi Mhm. kalau sudah lewat 2 minggu, silakan diberikan. Prinsip pemberian vaksin itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Oke, jadi setelah 2 minggu pengobatan, kedepannya sudah boleh ya vaksin. Ini Iya. pertanyaan dari Pak Idris di Bekasi. Kalau ada seseorang yang tidak bisa divaksin karena sesuatu sebab dan lain hal, apa yang harus dilakukan agar terjaga kesehatannya? Oke, kalau untuk yang tidak bisa divaksin, ini tadi ya alasannya pertama kenapa. Kalau misalnya ahli, semua pakar alergi imunologi, baik itu anak maupun dewasa, semua Mhm. bilang vaksin sangat aman bahkan pada kondisi komorbid yang sangat berat. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk apa namanya untuk kita tidak melakukan vaksin gitu. Jadi itu. Tapi kalau benar-benar tidak bisa ya dan udah ada surat keterangan dari dokter yang sangat ahli bilang oh ya ini memang ini nggak bisa divaksin. Biasanya kan suka kayak gitu diminta surat keterangan. Ya Mhm. kita harus mencegah dengan sangat lebih baik. Ya, ini kita bisa perlakukan seperti anak yang kurang dari 6 tahun dengan komorbid berat kan banyak dan tapi belum ada kebijakan vaksin untuk anak 6 tahun kurang. Ini Mhm. seperti apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya disiplin bermasker, ya orang-orang di sekitar rumahnya juga kalau ada yang batuk pilek pakai masker di rumah. Gimana caranya orang tersebut nggak kena sakit? Nah kan kita kalau sakit batuk pilek taunya COVID apa bukan harus di PCR, gitu kan? Oke. Gitu. Nah, itu satu. Jangan bikin orang tersebut sakit. Jangan sampai tertular sakit. Hindari tempat-tempat umum. Nah, yang kedua adalah cara tadi saya sampaikan ada 3 cara mencegah kematian karena COVID. Yang pertama adalah vaksin lengkap. Yang kedua Mhm. deteksi dini dan kontrol komorbid. Yang ketiga adalah deteksi dini COVID. Jadi kalau dia memang punya komorbid, pastikan komorbid terkontrol, nggak pernah ada gejala. Kalau dia ada DM, kencing darah tinggi, obatnya rutin diminum setiap hari. Kan memang harus seumur hidup diminum. Iya. Lalu juga dipantau rutin. Labnya gimana? Terkontrol nggak? Sebulan sekali. Ada yang pemeriksaannya 3 bulan sekali.
nggak pernah ada gejala, semua obat diminum. Itu namanya kontrol komorbid. Kalau orang yang belum pernah punya komorbid, data menunjukkan bahwa di atas 40 tahun orang Indonesia minimal punya satu komorbid sebenarnya, yang disadari ataupun tidak. Jadi sebaiknya di atas 40 tahun rutin memeriksakan apakah punya komorbid atau tidak. Iya. Program di Indonesia itu gratis, 15 tahun ke atas penyakit tidak menular, itu screening gratis gula darah dan tensi, dan risiko penyakit tidak menular lainnya. Jadi Nah, silakan lakukan. catat itu ya. Gitu loh. Free. Termasuk tuh juga lingkar perut dan lain sebagainya. Jadi Aha. caranya gitu. Cegah sakit, pakai masker, jangan sampai ketularan. Yang kedua, kita deteksi dan kontrol komorbid kalau punya komorbid. Yang ketiga, kalau ada bergejala segera deh PCR gitu, COVID ya kan. Kalau Di misalnya COVID kan puskesmas jadinya bisa free ya kan? ditangani. Di puskesmas Iya. free, jadi jangan bimbang. Mm-mm. Oke dok, ini bisa jadi yang terakhir. Pertanyaannya, semua yang dokter sampaikan jelas dan tegas, mudah dimengerti dan dipahami Alhamdulillah. rakyat yang tentu saja tidak bodoh. Tetapi bagaimana tentang konspirasi bisnis dari para oknum penyelenggara negara? Saya ikhtiar taat pada aturan agama dan juga pemerintah, juga sudah vaksin, tapi banyak sekali hoax yang berseliweran tentang pembenaran. Gimana nih dok? Konspirasi Mohon maaf, bisnis. pertanyaan yang terakhir ini saya benar-benar tidak bisa menjawab karena tidak pada kapasitas saya untuk melakukan ini. Apa untuk memberi pernyataan ini? Karena saya di Dinas Kesehatan Provinsi, di Dinas Kesehatan Provinsi itu menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hari ini Kemenkes, ya kan? Ketika Kemenkes bikin kebijakannya seperti ini, harus vaksinasi begini-begini, kami mengikuti. Karena semuanya juga dananya pendanaannya dari APBN. Pemerintah daerah tidak boleh sedikit pun mengeluarkan dana untuk membeli vaksin. Vaksin apapun termasuk vaksin anak. Jadi semua vaksin dan bahan habis pakainya itu semua wewenangnya dari pemerintah pusat, termasuk bagaimana pembiayaan bagi yang sakit dan lain sebagainya. Jadi tidak pada kapasitas saya untuk menjawab bisnis dan lain sebagainya, karena kami di sini adalah eksekutor, itu yang melaksanakan. Tapi tentunya kami juga pensupport data yang baik. Kami juga terus menciptakan data driven policy yang baik. Artinya kami menciptakan rekomendasi untuk Kemenkes berdasarkan data yang jujur. Itulah disitulah data amanahnya harus seperti apa. Alhamdulillah. Ya, kita menyampaikan data yang transparan, valid, ya kan. Jadi kita kasih tahu, oh memang ada kematian, oh memang ada hubungannya nih. Ternyata memang orang yang belum vaksin itu banyak meninggal, gitu, kayak gitu. Jadi hal seperti itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Baik, jadi ikhwan akhwat, seperti yang tadi di antara yang bertanya soal meninggal adalah urusan Allah, tapi kita manusia menghadapi seperti yang di judul kita, bahwa PPKM dicabut, masyarakat tetap harus waspada, tentu saja tidak menjadi bagian yang kita abaikan. Dok, boleh kita rangkum sedikit bahasan sebelum kita akhiri persamaan ini? Putus nggak sih? Halo dok? Iya, halo. Kita rangkum sedikit bahasan kita sebelum kita akhiri. Oh iya, oke. Udah tinggal 3 menit lagi ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Ikhwan Akhwat sekalian atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan lebih kurangnya yang benar datang dari Allah, yang kurang benar tentunya dari diri saya sendiri, dari manusia biasa ya tentunya. Dan juga tadi disampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah survive, sudah bertahan hidup selama 3 tahun menjalani pandemi ini. Ya tentunya kalau kita berhasil survive dan bertahan hidup menjalani pandemi yang insya Allah akan segera berakhir ini, ya tentunya kalau kita masih hidup, kita adalah orang-orang yang dititipkan oleh Allah untuk bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Proses intinya seperti itu. Nah, ketika kita punya info-info yang memang baik, yang sekiranya dapat bermanfaat, kita bisa sebarkan kepada yang lain sehingga dapat bermanfaat dalam bentuk kebaikan pada yang lain, seperti itu. Jadi harapannya kita tetap kencangkan tadi, cegah sakit dengan disiplin bermasker, dan juga tentunya kita mencegah kematian dengan vaksinasi lengkap,
mendeteksi dan juga mengkontrol komorbid jika memiliki komorbid, dan juga mendeteksi dini COVID-19 terutama usia 40 tahun ke atas dan juga komorbid, sehingga kita tetap bisa sehat. Karena walaupun nanti sudah endemi, COVID itu akan terus ada berteman dengan kita di sekeliling kita, tapi harapannya disebut terkendali adalah ketika memang kadar imunitas kita semua sudah sangat baik karena program vaksinasi tadi. Kita harapannya tidak ada peningkatan kematian ataupun perawatan rumah sakit jika terjadi lonjakan-lonjakan kasus. Seperti itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sabar, dan ikhtiar dan tawakal yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ikhwan Akhwat Dr. Ngabila Salama MKM, Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Dr. Ngabila. Mudah-mudahan WHO mencabut peraturannya ya, karena meskipun PPKM sudah dicabut, kita masih tetap menunggu peraturan dari WHO itu juga dicabut. Dan sekali lagi apa yang kita simak terkait dengan testing, tracing dan juga treatment tadi mudah-mudahan mempersuasi kita untuk lebih yakin untuk menjaga diri terhadap hal-hal yang akan membuat kita rugi. Makasih banyak ya Dok ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.